Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Islam Al-Gabain. Salam satu mining. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta geologi lokal ya teman-teman. Geologi lokal sendiri yang kita harus persiapkan adalah aplikasi ArcGIS sama lembar geologinya ya. Lembar geologi seperti ini teman-teman. Sesuai dengan lokasi kita. Nah kebetulan saya lokasinya di Madura, jadi lembarnya seperti ini teman-teman. Oke. Agar kita tidak membuat layout baru, kita langsung mengcopy peta ArcGIS yang kemarin aja ya teman-teman. Contohnya seperti file ArcGIS topografi, peta topografi kemarin. Nah kita copy aja biar tidak membuat layout baru teman-teman ya. Jadi kita menggunakan ini ya, layout peta topografi, tinggal kita hapus-hapus aja. Soalnya membuat lama pembuatan peta itu membuat layout ini teman-teman ya. Jadi kita membuat peta geologi lokal ini cukup dengan mengcopy file ArcGIS topografi yang kemarin aja teman-teman. Jadi yang harus kita persiapkan adalah kita ini hanya memerlukan iup, kontur. Kita uncentang dulu konturnya. Jalan juga kita uncentang. Oke, kita gridnya kita uncentang juga. Dan ini jadi kita masukkan kembali iupnya tadi ya teman-teman. Masukin iup, kemudian masukin kontur ya. Untuk pembuatan kontur ini ada di video sebelumnya ya, ada di video pembuatan peta topografi. Itu saya sudah memberikan contoh cara membuat kontur sama smoothing konturnya. Nah, kita menggunakan ini dulu ya teman-teman. Nah, peta geologi lokal sendiri kan yang membedakan geologi lokal sama geologi regional itu kan, regional itu berupa formasi teman-teman. Jadi formasi batuan yang di luar iup ini itu dimasukkan di peta geologi regional teman-teman. Sedangkan peta geologi lokal sendiri itu litologinya teman-teman ya. Jadi formasi batuan tadi yang masuk ke dalam iup kita ini, nah itulah litologi dari lokasi kita ini teman-teman. Nah itu juga yang disebut peta geologi lokal, karena bahan galian yang masuk ke dalam iupnya teman-teman, masuk ke dalam lokasi wilayah ini. Jadi bukan di luar tapi di dalam teman-teman ya. Jadi untuk itu, untuk langkah selanjutnya itu kita membuat sayatan teman-teman ya. Untuk pembuatan sayatan sendiri kita centang dulu. Untuk pembuatan sayatan sendiri kita sudah ada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan sayatan itu. Kalau teman-teman mau membuat sayatan bisa ditonton video sebelumnya ya tentang pembuatan sayatan saya. Jadi itu sama teman. Kita ini cukup membuat line aja, line sayatan aja. Jadi kita nggak perlu buat sayatan menggunakan ini pakai Google Mapper atau Depnas, itu nggak perlu karena kita udah buat kemarin. Kita hanya buat line-nya aja, garisnya aja teman-teman ya. SHP-nya ini klik katalog. Kalau membuat SHP baru itu kayak gini ya teman-teman.
kita refresh dulu ya. Klik kanan, new, save file. Terus kita tentang sayatan aja teman-teman, sayatan. Terus pilih polyline karena kita mau buat garis nih teman-teman. Kita pilih koordinat lokasi kita. Oke. Kemudian kita silang. Kemudian kita pilih editor, start editing, pilih sayatan tadi. Oke. Terus kita masuk editing window, bridge feature. Sayatan ini teman-teman ya. Nah, kita ini aja karena kemarin kita sudah buat, jadi kita hanya perlu membuat garis line-nya aja, SAP-nya aja teman-teman. Kita nggak perlu pakai Demnas ataupun pakai asternya Google Mapper ya. Kita klik kanan, klik tahan. Kita lanjut ya teman-teman. Kita pilih ini. Tadi kita klik ini teman-teman ya. Oke, kita kembali ya teman-teman. Kita klik aja ini, klik, kemudian kita sayat sesuai dengan sayat yang kita contohkan di video kemarin ya teman-teman. Jadi sayatnya seperti ini. Untuk menstopkan editing ini kita klik 2 kali di sini. Nah, setelah itu kita save teman-teman. Terus kita stop. Nah, untuk garis lainnya udah jadi. Setelah itu kita kembali teman-teman. Oke, kita kecilin dulu ya karena kita mau buat data frame baru di sini. Segini lah. Coba dulu nanti. Kemudian kita buat data frame baru teman-teman, karena kita mau masukin sayatan di sini ya. Kita buat data frame baru. Kita geser ke bawah. Saya rasa cukup teman-teman. Kita pakai garis saja. Segini lah. Kemudian kita atur dulu. Kemudian kita masukin teman-teman sayatannya. Sekali lagi untuk pembuatan sayatan itu di video sebelumnya ya teman-teman. Kita masukin karena ini kan masih berupa line ya. Saya ingin membuat sayatan ini berupa poligon teman-teman. Jadi kita edit, kita di sini. Kita mau edit ya. Kita mau buat sayatan berupa poligon ini teman-teman. Kita pilih window, kita pilih ini, save file. Kita tulis aja sayatan geologi aja. Kita buat poligon. Jangan lupa
9. Oke. Jadi kita editing, start editing, pilih sayatan geologi, kemudian kita create feature, pilih ini, kita pilih ini ya teman-teman, biar cepat ininya untuk poligonnya. Pilih trace, klik, kemudian klik ini, kita, nah setelah itu kita klik, jangan klik 2 kali teman-teman, terus kita klik ini, strike segment, klik, kemudian kita klik ke bawah. Ya saya rasa cukup lah sekarang, sesuai dengan inilah, sesuai dengan apa namanya, kreativitas teman-teman, mau sampai bawah, sampai berapa ke bawahnya itu sesuaikan punya teman-teman juga ya. Usahakan garisnya itu jangan putus-putus ya teman-teman di sayatannya. Kalau putus-putus itu ini apa namanya, nggak lurus ya. Klik, klik 2 kali teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita save, jangan lupa save, kemudian kita stop. Setelah itu kita silang, kita unsentang ini teman-teman. Kita hapus yang sayatan A tadi ya, kita cuma cukup 1 sayatan aja. Kemudian kita kembali alatnya, kita atur di sini, kita masukin kontur aja ya. Nah, untuk iupnya ini kan ini ya, ntar kita ini dulu, kita atur sayatannya dulu mungkin ya. Kita zoom in teman-teman. Kita atur grid, untuk warna nanti ya teman-teman, kita atur nanti. Kemudian kita pilih gridnya, klik sayatannya seperti ini, pilih yang kedua, coba dulu yang kedua ya, atur, dan kita pilih ini kayak format ini, tar. Kita dari nol aja ya teman-teman. Terus
setelah itu klik OK. Ini 12 kita bold. Ini kita atasnya enggak, kita hanya kiri bawah, kiri sama bawah aja teman-teman ya. Terus kita nggak pakai garis teman-teman, kita kosongin meter. Oke, swap ya, coba. Oke, nah ini kita masih untuk ini, untuk labelsnya itu kita nggak usah, tiketnya kita nggak usah, kita atasnya right. Oh, kita ini ya. Ya cukup ini aja. Nah setelah itu kita ini ya, setelah semua kita ini karena ini ya, sesuai dengan penjelasan di awal yang saya jelaskan tadi, di dalam IUP inilah yang disebut litologi teman-teman. Nah dalam lokasi saya, litologi di IUP di sini itu full batu ini ya, full TPM. TPM itu batu gamping teman-teman. TPM itu formasi Madura batu gamping, jadi full batu gamping teman-teman. Nggak ada apa namanya, nggak ada lempung atau apapun, bahan galian apapun. Jadi dia itu cuma satu litologi, di IUP-nya itu batu gamping. IUP saya di sini teman-teman. Kalau kalian mau lihat, itu dilihat berdasarkan peta regional. Nah itu kalau di regional saya itu satu lokasi ini itu batu gamping di IUP-nya. Jadi kita kembali, kita sesuaikan warna juga jangan lupa teman-teman. Jadi warna itu menentukan jenis atau komoditas yang ada dalam lokasi tersebut teman-teman. Contohnya seperti bahan galian batu gamping. Batu gamping ini kan warnanya biru nih teman-teman, jadi harus sesuaikan warnanya. Batu gamping ini warna biru. Nah, di lokasi ini kita masukin warna biru ini mungkin ya, coba. Nah ini tuh ya. Setelah itu kita masukin ini legendanya, kemudian ini coba kita masukin jalan, jalan kecil aja.
konturnya kita rubah aja. Untuk warnanya sesuaikan sama teman-teman juga bisa. Untuk sungainya kita nggak usah ini, nanti kita masukin aja. Kemudian ini start. Ya nggak apa-apa, di atas aja. Jadi kita masukin legenda ya. Kita buatin legenda dulu. Ini kayaknya kemakan tempat ini. Kita mau buat litologi juga nanti. Masukin. Oke teman-teman, kita buat legenda ya. Kita buat legenda dulu. View-nya di atas. Kesehatan. Kontur ini terpal jalan sungai. Jadi di sini kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita buat ini nanti. Kita ke bawah. Kita buat lagi data frame teman-teman. Kita buat data frame baru karena kita mau masukin litologi ini. Litologi ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, menyesuaikan dengan zamannya ya. Zaman Holocene itu apa, kemudian alluvium nama batuannya seperti apa. Seperti ini ya contohnya.
Ntar kita buat data frame baru. Langsung sini. Kemudian kita masukin file yang kita udah simpan kemarin, teman-teman. Teknologi. Oke. Ini buatnya di Excel aja ya, teman-teman, menyesuaikan zaman. Jadi kita membuat peta geologi lokal itu berdasarkan ini, teman-teman. Kita mau buat apa namanya? Mau buat ini, itu berdasarkan zamannya ini. Ini zaman Holocene kita buat sesuai zaman. Kemudian ada satuannya apa, Lovium. Kemudian simbolnya apa berdasarkan ini. Nah, dan seterusnya sampai ini. Jangan terlalu banyak ya, cuma beberapa aja yang mewakili lokasi kita aja, teman-teman. Kalau saya ngambilnya 5 aja ya simbolnya, satuannya. Jadi seperti ini cuma buat di Excel aja sih, teman-teman. Berdasarkan ini. Jadi kita membuat geologi regional, geologi lokal itu berdasarkan ini, teman-teman. Jadi kita atur besar nih. Teman-teman edit sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa namanya, keahlian kita aja. Sorry, kita dulu apaan centang kontrol. Pasnya nggak terlalu. Coba kalau kita nggak pakai data frame, coba ya teman-teman. Itu kita pakai sini. Ini terlalu kecil. Atau kita nggak usah pakai data frame aja, teman-teman. Kita langsung masukin gambarnya tadi aja.
seperti ini. Nah, ini berdasarkan apa? Geologi ini tadi ya. Lembar geologinya. Bentar ada ajan teman-teman, kita skip dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Karena ini kan nggak cukup ya layoutnya ya teman-teman. Jadi legendanya saya pindahkan di sini. Mitologi saya masukkan di sini. Untuk indeks patternnya di sini. Ntar atur-atur aja teman-teman. Lanjut, kita tambahkan ini grid tadi ya, bukan gridnya. Kita ubah ini catatannya ini enggak yang pilih yang orange. Kemudian kita masukin kontur tadi, tekan centang. Nah, udah nih teman-teman, kita atur-atur aja nih. Kemudian gridnya ini kan sesuai dengan litologinya ya teman. Untuk warna gridnya itu sesuai dengan litologi kita. Itu warna biru sini. Nah, kita nggak usah pakai ini.
Sekali lagi teman-teman, untuk tutorial pembuatan sayatan itu di video sebelumnya ya. Saya sudah membuatkan video sebelumnya itu tentang pembuatan sayatan. Tinggal kita atur-atur aja warna ini teman-teman. Mau warna kontur yang warna apa, mau warna kita coba warna ini coba. Harus ada warna ya ini teman, di UP-nya itu karena ini mewakili litologi kita. Litologi ini kita kan berada, IUP kita itu kan berada di sini, di TPM sini, Tengah Formasi Madura. Jadi itu sudah cuma satu formasi, cuma satu litologinya teman-teman ya. Jadi ada batu gamping pasiran dengan sepan napal dan batu gamping terumbu pejal teman-teman. Jadi sampai kalian semua itu harus masukin warnanya, karena warna itu sudah sangat-sangat sekali mewakili terkait litologi ataupun formasi batuannya teman-teman, kalau kalian mau membuat peta geologi lokalnya ya. Sebenarnya untuk pembuatan peta geologi lokal sendiri ini bukan peta geologi lokal yang akurat ya. Ini sebagai contoh aja ini teman-teman. Peta geologi lokal sendiri itu dibuat itu berdasarkan dari pengeboran teman-teman, data-data pengeboran ya. Jadi kalau nggak ada data pengeboran itu bukan ini ya, tapi nggak akurat aja, bukan salah pembuatan petanya, benar tapi nggak akurat ya. Keakurasian datanya itu nggak akurat. Saya kan berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya, ini apa namanya, saya kan membuat peta geologi lokal saya ini kan berdasarkan apa namanya ini ya, berdasarkan singkapan batu gamping ya teman-teman. Jadi saya membuat peta geologi lokal ini berdasarkan apa namanya, singkapan batu gamping. Jadi diukur ketebalan sama luasan singkapannya, sehingga saya apa namanya melakukan identifikasi dan tidak adanya lempung di sana teman-teman. Itu full batu gamping singkapannya, di singkapan batu gamping. Jadi itu kalau tidak dilihat berdasarkan data pengeboran, tapi bisa dilihat juga berdasarkan singkapan. Tapi untuk keakurasian data itu, data pengeboran itu sangat akurat teman-teman semua untuk pembuatan peta geologi lokal sendiri ini. Kita ini buat ini teman-teman. Sebentar. Kita line klik 2 kali. Teman-teman atur aja ya, ini sumbernya, nama-namanya itu jangan lupa, jangan gak dirubah, itu harus dirubah teman-teman ya. Geologi lokal. Kalau teman-teman itu masih kuliah itu kan biasanya ada logo kampus di sini atau nama kampus di bawahnya. Teman-teman juga kalau ada yang masih di perusahaan bekerja, itu logo perusahaan atau nama perusahaan di bawahnya, teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan dengan ini aja, kemauan kita aja ini. Sebenarnya pembuatan peta ini nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu lama. Yang membuat lama itu membuat layoutnya ini. Maka dari itu kita copy kayak tadi layoutnya, biar nggak buat layout baru.
sumbernya itu kita ya, ke ini apa namanya, lembar geologi. Kita nama ini kita lembar geologi aja, lembar geologi Indonesia. Kalau dirasa sudah cukup teman-teman semua untuk pembuatan ini, kita save ya. Sudah dirasa cukup pembuatannya, kita save. Bentar. Kita edit aja ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau dirasa sudah selesai, sudah cukup teman-teman semua, kita langsung jangan lupa save ya. Kita save untuk apa namanya, menyimpan ini file kita. Setelah itu mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman untuk pembuatan geologi lokal seperti ini contohnya. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu mining. Terima kasih.